Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Pak Oki Wijdan Sultani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran lagi, marilah kita absen dulu ya. Amri, oh ada. Adnan, ada. Oke, terima kasih. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari cara mengidentifikasi cerita fantasi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang struktur cerita fantasi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang struktur cerita fantasi? Ada yang tahu, anak-anak? Oh iya, struktur cerita fantasi yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi. Nah, yang pertama orientasi. Orientasi memiliki ciri-ciri ada 4. Yang pertama, pengenalan tokoh, pengenalan watak, pengenalan latar, dan pengenalan konflik. Nah, pada contoh orientasi yang saya ambil dari buku paket, yaitu cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, di sini ada sebuah orientasi dengan ciri-ciri ada pengenalan tokoh, ada si Ardi, Handi, Dani, dan ada pengenalan latar tempat di Candi Trawulan, latar suasana cerah, latar hari pada minggu pagi. Nah, yang kedua ada komplikasi. Apa sih komplikasi? Komplikasi adalah munculnya sebuah konflik atau puncak konflik atau klimaks. Nah, pada komplikasi ini muncullah sebuah konflik pada cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada ini. Terjadi tiba-tiba terdengar suara Handi yang berteriak meminta tolong. Lalu Dani dan Ardi berada tidak jauh dari tempat itu dan segera menghampiri. Namun Dani dan Ardi berusaha menarik dan menolong Handi, tetapi mereka bertiga malah terseret masuk ke dalam lubang. Nah, itu dalam cerita fantasi ini timbul masalah hingga masalah memuncak, dan itu adalah masuk ke dalam komplikasi atau puncaknya masalah. Lalu yang ketiga ada resolusi atau penyelesaian akhir. Nah, di dalam resolusi ini biasanya ada sebuah solusi atau penyelesaian masalah pada sebuah konflik tadi. Nah, pada resolusi cerita fantasi ini mereka bertiga kembali lagi ke Candi Trawulan. Setelah bercakap-cakap dengan Gajah Mada dan ditanyai oleh Gajah Mada, mereka pun berucap lirih, kita tidak hanya cukup dengan menjadi pintar, tapi kita harus memiliki perilaku yang baik. Lalu mereka kembali lagi ke Candi Trawulan dan menyelesaikan tugasnya, penelitian di Candi Trawulan. Nah, struktur cerita fantasi ada pola pengembangannya. Yang pertama ada pola pengembangan orientasi. Yang pertama dikembangkan dari deskripsi latar, yang kedua dikembangkan dari pengenalan tokoh, yang ketiga ada dikembangkan pengenalan konflik. Yang kedua ada pola pengembangan komplikasi. Yang pertama dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar, yang ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Yang ketiga ada pola pengembangan resolusi. Yang pertama ada dikembangkan dengan lompatan waktu, dikembangkan dengan pola yang sebab akibat yang unik. Yang ketiga dikembangkan dengan memunculkan surprise atau kejutan. Nah, ini beberapa contoh paragraf. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Tetap semangat, tetap ceria, dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.